Shalom. Semua baik ya. Berita Natal dalam kitab Matius. Matius adalah salah satu murid Yesus. Dia adalah anak Alfeus dari kota Kapernaum, sekitar 49 km dari kota Nazaret, atau 126,65 km dari Yerusalem. Sebelum Matius menjadi murid Yesus, dia seorang Lewi, seorang pemungut cukai. Ini memberitakan kepada kita, Matius bukan orang sembarangan. Kalau dalam tradisi bangsa kita, beliau ini pegawai pajak. Ada dua catatan biasanya kepada mereka yang ada di wilayah perpajakan. Yang pertama, pegawai pajak biasanya banyak duit. Yang kedua, pegawai pajak biasanya suka mendapat yang bukan bagiannya. Jadi itulah Matius. Tapi sekalipun dia seperti itu, dia dipanggil Tuhan menjadi muridnya. Artinya siapa saja, apapun latar belakangnya, bisa dan Tuhan mau memakainya menjadi alatnya. Latar belakang Matius ini menegaskan kepada kita, bagi Matius, Yesus bukan orang asing. Dikuatkan oleh fakta-fakta Alkitab, kota Kapernaum tempat tinggal Matius itu dijuluki dengan kota Yesus. Jadi terlalu biasa Yesus melayani di kota Kapernaum, sampai kota itu disebut kota Yesus. Ini saya sampaikan untuk mengingatkan kita. Fakta-fakta yang ditulis oleh Matius bukan cerita orang. Fakta-fakta tentang Yesus yang diceritakan oleh Matius bukan cerita ke cerita. Dia sangat kenal Yesus. Karena pertemuan-pertemuan di kota itu dan juga jarak Nazaret ke kota Kapernaum hanya sekitar 49 km. Nah, terlalu jauh. Artinya cerita tentang Yesus kepada Matius bukan cerita mulut ke mulut, tapi cerita yang disaksikan oleh beliau. Artinya dapat dipertanggungjawabkan dengan betul. Nah, sekarang saya akan ceritakan beberapa mujizat dulu yang dilakukan Yesus di Kapernaum. Ingat, seorang lumpuh pernah dibawa oleh 4 orang, lalu diturunkan dari atap rumah di mana Yesus memberitakan Injil. Itu terjadi di Kapernaum. Ada seorang kerasukan setan di sinagog disembuhkan oleh Yesus. Ingat waktu Yesus bicara dengan Petrus soal membayar bea atau pajak. Yesus dan Petrus kala itu punya uang. Solusinya adalah Petrus disuruh Tuhan Yesus memancing. Dan dikatakan, ikan pertama yang kau dapat, buka mulutnya, kau akan temukan di sana uang. Itu terjadi di Kapernaum. Waktu Yesus menyembuhkan seorang anak perwira di Kapernaum, yang
Berikutnya kita bisa ingat Yesus memanggil Simon Petrus, memanggil Andreas, memanggil Yakobus, memanggil Yohanes menjadi murid. Itu pun terjadi di Kapernaum, di kotanya Matius. Artinya keberadaan Yesus di Kapernaum bukanlah sesuatu yang asing. Jadi saya ulangi, apapun fakta yang ditulis oleh Matius tentang Yesus adalah fakta yang dia saksikan sendiri, bukan cerita ke cerita. Lalu apakah fakta-fakta yang ditulis oleh Matius tentang Yesus? Pertama di ayat 20. Matius semuanya ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya dari Roh Kudus. Itu yang pertama yang ditulis oleh Matius. Yesus lahir dari Roh Kudus. Ibu Gembala kemarin minggu sudah menjelaskannya. Yesus lahir bukan karena sebuah pernikahan. Walaupun secara lahiriah Allah Bapa menunjuk Yusuf dan Maria menjadi bapa dan ibunya, tapi tidak ada hubungan darah, tidak ada DNA lahiriah di dalam tubuh Yesus sebagai turunan dari DNA Yusuf dan Maria. Asli betul murni kelahiran Yesus dari Roh Kudus. Fakta yang kedua di ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius sudah menuliskan bahwa Yesus itu nama yang disuruh disematkan kepada Yesus, yang artinya ialah bahwa dia datang, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus datang bukan mendirikan agama. Mendirikan agama itu urusan manusia. Semua agama-agama itu ciptaan manusia. Tapi Kristus tidak membawa agama. Kalau kita disebut Kristen, itu bukan karena ada pembentukan agama Kristen. Kristen itu adalah julukan. Kristen itu adalah sebutan yang disematkan penduduk Antiokhia kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di Antiokhia, di zaman Rasul Paulus, semua murid-murid Yesus menampakkan gaya hidup seperti Yesus. Dan waktu orang-orang Antiokhia melihat gaya hidup orang percaya pada kala itu, maka mereka dijuluki orang Kristen. Lalu berlanjut kemudian sebutan Kristen itu diabadikan oleh orang-orang Kristen menjadi sebutan bagi organisasi yang mengikat kita semua. Bapak gereja memandang julukan Kristen yang disebutkan, disematkan oleh penduduk Antiokhia kepada murid-murid Paulus adalah sebutan yang baik, sebutan yang indah. Maka itu diabadikan
menjadi nama dari semua pengikut Kristus di sepanjang zaman. Yesus hanya menyediakan jalan keselamatan. Yesus hanya menyediakan pengampunan dosa. Yesus hanya menyediakan sorga, bukan membentuk agama. Fakta berikutnya yang ditulis oleh Matius adalah kelahiran Yesus adalah penggenapan nubuatan. Saya sudah khotbahkan itu beberapa minggu yang lalu. Yesus lahir bukan sekedar lahir ujuk-ujuk keluar di muka bumi, bukan. Tapi dia diceritakan dulu akan lahir kelak seorang juru selamat. Namanya disebut Immanuel, kata Yesaya. Dia lahir di Bethlehem Efrata, kata Mika. Jadi kelahiran Yesus adalah menggenapi nubuatan. Fakta yang keempat, namanya disebut Immanuel, ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini sudah disampaikan oleh Yesaya di pasal 7 ayat 14. Namanya Immanuel. Kemudian diteguhkan lagi waktu Yesus lahir. Namanya disebut Immanuel. Allah menyertai kita penting. Kalau Allah tidak menyertai kita, hidup di dalam dunia akan penuh dengan banyak kegagalan. Tapi karena Tuhan menyertai kita, maka kita punya pengharapan untuk hidup selalu lebih baik, melebihi kekuatan kita secara pribadi. Jangan salah paham. Anugerah di dalam Tuhan ada dua. Anugerah umum. Anugerah umum itu milik semua manusia, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang latar belakang. Tuhan kasih kesempatan untuk berhasil bagi semua orang hidup. Itu anugerah umum. Sukses itu bukan hanya milik orang percaya. Sukses itu milik semua orang hidup, apapun agamanya. Tetapi ada satu anugerah lain di dalam Yesus. Itulah anugerah khusus. Anugerah khusus itu keselamatan. Itu yang membedakan kita. Keselamatan itu tidak diberikan sembarangan. Hanya kepada mereka yang dipilih oleh Tuhan. Kita juga mendapatkan keselamatan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebenaran kita. Tapi kita beroleh keselamatan karena kita dipilih oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ada dua tokoh di Alkitab, karena Tuhan menyertainya, maka dia disebut selalu berhasil. Yusuf dan Daud. Itulah buah penyertaan Tuhan bagi kita semua. Maka minta terus penyertaan Tuhan. Fakta berikutnya di ayat 25. Ini ditegaskan bagi saya sangat penting. Bahwa tidak ada campur tangan manusia dalam kelahiran Yesus. Ayat 25.
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Begitu hebatnya Alkitab. Ditegaskan Yusuf dan Maria bertarak, bisa menahan diri, tidak berhubungan badan, sekalipun mereka sudah suami istri. Sampai Yesus lahir, baru mereka hidup sebagai suami istri. Maka Yesus ada banyak saudara secara lahiriah dari Yusuf ayahnya dan dari Maria ibunya. Tidak ada keraguan-raguan. Dia tidak lahir dari hawa nafsu seorang laki-laki dan perempuan, tapi dia lahir dari Allah. Jadi saya perlu mempertegas ini untuk mengokohkan iman kita, bahwa kita tidak salah pilih mengikut Kristus. Katakan amin. Yesus lahir di Bethlehem Efrata karena ada 3 julukan kepada Bethlehem. Bethlehem Efrata, Bethlehem Yehuda, Bethlehem kota Daud. Tapi Mika bilang bukan Yehuda, bukan kota Daud, tapi Bethlehem Efrata. Dan betul-betul digenapi pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus mengkonfirmasi betul di mana dia lahir. Dia lahir di Bethlehem. Bethlehem itu adalah yang ditunjuk Allah sendiri tempat kelahiran Tuhan Yesus. Fakta berikutnya, dia disebut raja. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang dia di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Yesus disebut raja, dan memang beliau adalah raja. Apa kata Yesus tentang dirinya sebagai raja? Matius 28 ayat 18 berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Pemilik kekuasaan di sorga dan di bumi adalah Yesus. Pencobaan itu harus ada, tapi itu ada di bawah kedaulatan Tuhan. Tuhan adalah raja segala raja, berkuasa atas segala perkara. Tapi Tuhan sekalipun raja di atas segala raja, dia hanya bertindak dalam batas-batas koridor Alkitab. Fakta yang berikutnya, dia lahir saat pemerintahan Herodes. Fakta ini tidak bisa dihapus dalam sejarah. Kalau ada orang berkata tentang Yesus tidak ada faktanya, dia lahir zaman Herodes. Kalau mereka menyangkal Yesus, mereka tidak bisa menyangkal masa pemerintahan Herodes. Dan di masa pemerintahan Herodes itulah Kristus Yesus lahir. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab sangat detail. Dan Matius 2 berkata dia lahir waktu Herodes memerintah. Waktu Kirenius wali kota
di Yehuda. Itu ditulis oleh kitab Lukas. Zaman Kirenius wali kota di Yehuda, Yesus lahir. Kelahiran itu disaksikan dengan mata langsung oleh para Majus, dan itu dikuatkan dengan pemberian persembahan emas, kemenyan, dan mur. Jadi ada orang-orang, bukan orang sembarangan loh. Orang Majus itu orang pintar dari timur. Mereka adalah ahli-ahli ilmu pengetahuan. Dan mereka bertemu Yesus dalam bentuk bayi. Mereka bertemu Maria. Mereka bertemu Yusuf di kandang itu. Dan mereka pun memberikan persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Yang terakhir, kelahiran Yesus bukan saja disaksikan manusia, tapi disaksikan alam semesta. Kalau manusia tutup mulut tentang kelahiran Kristus, maka yang pertama, kota Bethlehem akan menjadi saksi bisu. Yang kedua, bintang yang memimpin Majus dari timur akan bersaksi bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Kalau Herodes besok ditanya di pengadilan ilahi, bagaimana kau tahu cerita tentang Yesus? Dia akan berkata, waktu Majus menemui saya suruh para nabi untuk mengecek apa yang mereka ceritakan. Para nabi bersaksi, Yesus seorang raja akan lahir. Dan itulah sebabnya anak-anak di Bethlehem akhirnya dibunuh oleh Herodes. Karena para Majus, itu tema khotbah Natal tahun lalu, memilih jalan lain, pulang ke negerinya. Sebenarnya Herodes meminta, kalau kamu sudah ketemu, kalau kamu pulang lagi, harus ketemu saya untuk kasih tahu kepada saya. Tapi Tuhan memimpin para Majus lewat mimpi supaya pulang dari jalan yang lain. Herodes menunggu, terus menunggu. Majus tidak datang-datang. Akhirnya Herodes mengambil jalan pintas. Dia ingat-ingat peristiwa Majus datang ke sini sekitar 2 tahun yang lalu. Maka Alkitab tidak pernah asal menulis. Mengapa umur bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah yang dibunuh? Karena masa pertemuan Majus dengan Herodes yang pertama kali adalah dihitung sekitar 2 tahun yang lalu. Ditunggu. Sudah 2 tahun. Waktu berlalu. Maka Herodes memerintahkan semua anak laki-laki di Bethlehem yang berumur 2 tahun sampai yang baru lahir harus dibinasakan. Yesus tidak datang sekedar mencukupkan kekurangan kita. Yesus datang bukan sekedar menyembuhkan sakit kita. Tuhan sudah menyediakan anugerah umum soal itu. Tapi ada satu anugerah khusus yang disediakan Kristus. Dan itulah keselamatan kekal. Bersyukur Tuhan sudah pilih kita.
Ada banyak orang lebih baik, beragama lebih baik, berperilaku lebih baik, tapi mereka belum dipilih oleh Kristus. Kalau disimpulkan dari tulisan Matius, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan yang kedua, kesimpulannya adalah Yesus datang untuk menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan yang ketiga, Yesus datang sebagai Raja. Tuhan memberkati semua Bukit Sion. Selamat Natal.